Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gemetar. Teringat kamu siang malam saat kamu lakukan hal ini. Ya. Jadi ketika kita memikirkan mantan, tentu itu ada pengaruhnya pada diri mantan. Sudah sangat sering kita bahas ya. Penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Saat kita memikirkan seseorang, maka pikiran kita akan langsung terkoneksi, terhubung dengan orang itu seperti halnya wifi. Ya. Nah, teman-teman yang baru menemukan channel ini nanti bisa melihat video-video yang terdahulu ya untuk mengetahui lebih banyak tentang koneksi pikiran ataupun interbrain. Tapi kemudian kenapa meskipun kita banyak mengingat mantan, mencoba memanggil mantan dengan pikiran kita, tapi kok tidak ada respon apapun dari si mantan ini tadi? Ya. Nah, jawabannya karena sinyal yang dipancarkan oleh pikiran kita itu tidak terlalu kuat untuk sampai menggerakkan mantan agar dia menghubungi kita, melakukan hal-hal yang kita inginkan ya. Jadi seperti misal kita pengen agar mantan itu membuka blokir media sosial kita. Kita ingin mantan membuka blokir telepon kita. Kita ingin mantan mulai menghubungi duluan. Nah, mantan tidak sampai bisa kita gerakkan ya dengan pikiran kita. Karena sinyal yang kita pancarkan itu tidak terlalu kuat. Nah, berbeda kalau kemudian kita bisa memancarkan sinyal yang kuat, yang ketika kita memancarkan sinyal kepada mantan itu, mantan sampai gemetar ya. Langsung teringat kita kalau dia tidak menghubungi kita, dia merasa gelisah, tidak bisa tidur, kepikiran terus dan seterusnya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menyatukan antara kekuatan hati kita dan kekuatan pikiran kita. Kalau selama ini kan kita memikirkan mantan, yang kita gunakan, yang kita berdayakan cuman kekuatan pikiran. Tetapi hati kita belum kita berdayakan di sana. Maka agar sinyalnya betul-betul kuat dan sekurang-kurangnya bisa membuat mantan memberikan responnya kepada kita, maka dua kekuatan yang ada pada diri kita ini harus kita satukan dalam satu waktu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, ada dua potensi kekuatan yang ada pada diri kita yang harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah kekuatan hati kita, yang kedua kekuatan pikiran kita. Jadi kita berada pada puncak energi kita ketika kita berada dalam keadaan berdoa. Jadi saat kita berdoa itu kita menyatukan ya antara hati dan pikiran kita, sehingga ketika dua kekuatan ini bisa kita satukan, yang terjadi doa kita terkabul
Nah, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi kalau kita lihat dengan seksama ya di dalam hadis ini, bahwa yang pertama ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu berada di dalam hati. Ya. Sehingga itu yang harus kita berdayakan, yang harus kita latih dari waktu ke waktu. Banyak di antara kita yang kemudian misal mengeluh ya, kenapa kok sudah berdoa sedemikian lama tetapi doa tidak kunjung terkabul juga. Jawabannya sangat sederhana. Karena kita berdoa dengan lisan kita, kita berdoa dengan pikiran kita, tetapi kita tidak yakin bahwa doa kita itu adalah sesuatu yang bisa terkabul. Jadi kitanya sendiri sudah ragu-ragu, maka itulah yang kemudian yang menyebabkan doa-doa kita menjadi tertolak. Kemudian yang kedua ya, setelah keyakinan tadi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi ketika hati seseorang lalai, itu akan tercermin kepada apa yang dia pikirkan. Lalai itu adalah ketika kita tidak khusyuk, tidak fokus di dalam berdoa tadi. Kemudian berpaling itu kita selalu mengubah-ngubah doa kita. Atau ketika kita berdoa sesuatu, yang ada di dalam pikiran kita justru memikirkan hal lainnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa keyakinan itu adanya di hati, sementara pikiran itu tercermin kepada fokus kita, kekhusyukan kita, dan bagaimana kita memvisualisasikan doa-doa tadi. Nah, ini kalau video begini biasanya ada tuh yang komen. Bukannya ketika kita berdoa itu kita khusyuk. Kita tidak boleh memikirkan apapun. Kekhusyukan yang demikian itu ketika kita mengerjakan sholat. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, yang kita pikirkan adalah bacaan sholat kita. Ya, jadi ketika orang mengerjakan sholat, dia sedapat mungkin jangan sampai memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, seperti besok mau bayar SPP kuliah, uang kiriman dari orang tua sudah habis, memikirkan mantan. Nah, jadi kadang-kadang sebagai manusia biasa, pikiran kita ke sana kemari. Nah, ketika kita merasa pikiran kita ini agak bergeser, maka kita harus menarik pikiran kita kembali agar kembali kepada sholat kita, khusyuk. Jadi itu namanya khusyuk ketika kita sholat. Nah, selesai kita sholat, kita berdoa. Saat kita berdoa itu, kita memikirkan apa yang menjadi doa kita. Ya, jadi ketika kita sholat, kita memikirkan tentang bacaan sholat kita. Ketika kita selesai sholat dan kita berdoa,
maka yang kita pikirkan adalah apa yang menjadi doa kita. Ketika kita berdoa agar mantan kembali. Nah, di situ tuh kita melibatkan dua kekuatan ini. Hati kita harus yakin bahwa mantan akan kembali, bahwa mantan itu adalah jodoh kita. Pikiran kita harus khusyuk, fokus kepada doa kita, dan kita tidak lalai ketika berdoa. Artinya kalau kita menginginkan mantan kembali, pikiran kita memvisualisasikan bagaimana mantan kembali kepada kita. Misal dia mengetuk pintu rumah kita, atau dia menelpon kita, atau dia chatting kepada kita, atau dia datang melamar, mengajak untuk menikah, dan seterusnya. Nah, itu kita visualisasikan. Maka saya katakan tadi, dua kekuatan ini harus disatukan. Karena yang namanya hati itu adalah fondasinya, keyakinan. Kita bangun rumah, kalau fondasinya tidak kuat, rumahnya cepat ambruk. Bahkan kalau rumah dibangun tanpa fondasi, didorong saja sedikit sudah ambruk. Ya. Jadi keyakinan itu adalah fondasinya. Sementara apa yang kita visualisasikan dengan pikiran kita itu, sebenarnya itu kita pancarkan ke langit. Pikiran kita itu kan memancar kemana-mana. Maka tadi seperti penelitian tentang interbrain, saat kita memikirkan sesuatu, sinyal itu yang vertikal dia naik ke langit, sinyal itu yang horizontal dia sampai kepada orang yang kita pikirkan. Terkoneksi. Nah, apa yang kita pikirkan itu kemudian naik ke langit menjadi doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Jadi maksudnya perbanyaklah berangan-angan yang baik. Ya, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Nah, jadi ketika dua kekuatan ini kita satukan, ya, hati kita yakin mantan adalah jodoh kita, pikiran kita memvisualisasikan apa yang diinginkan oleh hati kita, nah baru kemudian lisan kita mengucapkan doa tadi. Ketika dua kekuatan ini kita berdayakan dalam satu waktu, kekuatan hati dan kekuatan pikiran, ya, di situ tidak hanya terkoneksi, tetapi ketika kita betul-betul khusyuk, betul-betul fokus, tidak lalai, dan seterusnya, maka mantan tidak hanya jadi teringat kepada kita, tapi mungkin dia bisa sampai bergetar, ya, karena sinyal yang kita pancarkan itu adalah sinyal yang amat sangat kuat. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Ya, tidak perlu terlalu sering mengingat-ingat mantan, tetapi ketika kita berdoa, kita satukan kekuatan batin dan kekuatan pikiran kita, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan betul-betul merasakannya. Ya, dan dengan izin dan pertolongan Allah, karena ini adalah doa, semoga apa yang kita inginkan itu segera terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.